Hai Sobat Metadatadik, selamat datang kembali di channel Metadatadik. Pada video kali ini, kita akan membahas cara melakukan pergeseran pada aplikasi Arkas versi 4. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah mengajukan pengesahan rencana anggaran sekolah pada aplikasi Arkas dan telah disetujui oleh dinas, maka apabila kita ingin melakukan beberapa perubahan pada Arkas kita, maka saat ini kita bisa mengajukan pergeseran pada aplikasi Arkas kita. Nah, dalam pergeseran pada aplikasi Arkas ini nantinya kita kan bisa melakukan pergeseran pada beberapa kegiatan-kegiatan yang kemungkinan tidak bisa kita realisasikan sesuai dengan RKS yang telah kita susun. Nah, jadi bagaimana teman-teman cara pengajuan pergeseran Arkasnya? Silahkan tonton terus video ini sampai tuntas. Nah, pertama sekali teman-teman kita buka aplikasi Arkas kita. Nah, di sini saya sudah login ke dalam aplikasi Arkas saya. Saya sudah mengupdate aplikasi Arkasnya sampai versi 4.1.8. Nah, jadi di sini teman-teman nantinya bagi yang belum melakukan update pada aplikasi Arkasnya, sangat disarankan setiap ada update teman-teman bisa melakukan update pada aplikasi Arkas teman-teman. Nah, setelah kita masuk ke dalam aplikasi Arkas kita, nah di sini kita bisa lihat pada menu penganggaran di sebelah kiri atas. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, dalam penganggaran ini kita sudah memiliki RKS tahun 2024 yang sudah disahkan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pergeseran pada rencana anggaran sekolah ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang RKS-nya belum disahkan, maka tentunya tidak bisa melakukan pergeseran ya. Jadi pastikan dulu apabila ingin melakukan pergeseran bahwa Arkasnya sudah disahkan oleh dinas. Nah, kita pilih tampilkan. Nah, dalam Arkas 2024 ini, setelah kita pilih RKS tahun 2024, nah di sini teman-teman bisa lihat ada menu cari, perubahan, sama pergeseran, kemudian cetak dan review. Di sini teman-teman bisa lihat pergeseran itu hanya dapat nanti merubah kegiatan yang memiliki satu kode rekening belanja yang sama ya teman-teman. Jadi apabila kita ingin melakukan pergeseran, maka yang bisa kita geser itu nantinya adalah hanya satu jenis rekening belanja. Jadi tidak boleh lintas antar rekening belanja. Nah, contohnya apabila kita ingin melakukan pergeseran, misalnya belanja operasional, maka hanya belanja operasional yang bisa kita geser. Jadi tidak boleh belanja operasional kita geser ke belanja modal atau aset, kemudian belanja aset kita geser ke belanja operasional. Nah, itu dapat kita lakukan pada perubahan. Nah, pada video kali ini kita hanya melakukan pergeseran. Nah, jadi pergeseran itu hanya antar satu kode anggaran atau satu kode rekening belanja. Nah, jadi yang boleh kita lakukan adalah hanya menggeser rencana belanja yang ada di dalam belanja operasional, maka bisa kita geser. Kemudian belanja modal bisa kita geser antar belanja modal, begitu juga dengan peralatan dan mesin. Jadi tidak boleh kita lakukan pergeseran dana antar lintas kode belanja atau kode rekening. Nah, oke teman-teman, untuk melakukan pergeseran kita klik pergeseran. Nah, kemudian di sini akan muncul pernyataan untuk melakukan pergeseran Arkas. Nah, di sini ada pernyataannya teman-teman. Dengan melakukan pergeseran Arkas, maka RKS Anda perlu disahkan kembali oleh Dinas Pendidikan. Nah, jadi teman-teman, setelah nanti kita melakukan pergeseran, maka RKS kita ini harus kita ajukan kembali agar disahkan oleh Dinas Pendidikan di daerah kita masing-masing. Nah, jadi memang pastikan di sini sudah teman-teman ingin melakukan pergeseran. Nah, selanjutnya kita klik ya dan lanjutkan. Kita tunggu teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita sudah melakukan pergeseran. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pergeseran kertas kerja kita sudah dibagi ke dalam 3 jenis belanja. Nah, di sini ada belanja operasional,
kemudian belanja alat dan mesin, kemudian belanja aset atau belanja modal. Nah, teman-teman nantinya seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa kita hanya bisa melakukan pergeseran antar kode belanja ini ya teman-teman. Jadi belanja operasional maka hanya bisa kita geser di belanja operasional. Jadi dana belanja operasional itu tidak bisa kita geser ke belanja modal atau peralatan. Nah, demikian sebaliknya teman-teman. Jadi kita tidak boleh menggeser dana peralatan atau dana modal menjadi belanja operasional. Nah, jadinya apabila kita ingin melakukan pergeseran, maka kita hanya menggeser kegiatan-kegiatan yang satu kode belanja dengan yang 3 bagian ini. Nah, contoh apabila belanja operasional, maka dia hanya di belanja operasional. Apabila belanja modal, maka yang digeser hanya di belanja modal, ataupun peralatan, maka hanya yang digeser adalah belanja peralatan. Jadi dananya tidak bisa kita geser antar lintas belanja. Nah, jadi teman-teman nanti harus memilah dana atau kegiatan yang akan teman-teman geser pada aplikasi Arkas ini. Nah, kemudian teman-teman di sini teman-teman bisa juga memfilter belanja-belanja nanti sesuai dengan ketiga kriteria ini. Apabila teman-teman memilih belanja operasional, maka nanti di sini kegiatan yang ditampilkan hanya belanja operasional. Apabila teman-teman memilih belanja alat dan mesin, maka nanti yang ditampilkan alat dan mesin, dan demikian nanti untuk belanja modal. Nah, tentunya fitur ini sangat membantu ya teman-teman untuk memilah anggaran-anggaran yang ingin teman-teman lakukan pergeserannya. Nah, contoh di sini saya akan menggeser beberapa kegiatan pada belanja operasional di sekolah saya. Nah, saya pilih di sini belanja operasional. Nah, kemudian teman-teman kita tinggal melihat nantinya kegiatan-kegiatan yang ingin kita geser. Nah, contoh di sini saya akan cari kegiatan yang akan saya lakukan pergeseran atau saya hapus pada pergeseran ini. Jadi teman-teman, dalam pergeseran ini kita bisa menghapus atau menambah, bahkan mengedit anggaran ya teman-teman. Jadi kita tidak hanya mengedit anggaran yang sudah ada, tapi kita juga bisa menambahkan anggaran, dengan catatan anggaran yang kita tambahkan nantinya adalah anggaran yang sesuai dengan belanja yang kita hapus. Nah, contoh di sini saya hapus satu kegiatan untuk surat kabar atau koran. Di sini saya pilih. Nah, di sini kegiatan atau belanja koran ini akan saya hapus dari Arkas saya. Nah, nantinya teman-teman, dana sisa dari belanja koran ini akan masuk pada kriteria belanja operasional. Nah, selanjutnya dana yang sudah kita hapus ini hanya bisa kita gunakan kembali nanti untuk belanja operasional teman-teman. Nah, di sini akan saya hapus terlebih dahulu dana untuk kegiatan belanja koran. Kita klik hapus. Kemudian kita konfirmasi ya hapus. Nah, oke teman-teman, sudah berhasil kita hapus. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasil penghapusan dari belanja koran tadi masuk ke dalam rekening belanja operasional. Nah, jadi teman-teman, belanja operasional ini hanya dapat kita gunakan kembali nantinya untuk kegiatan-kegiatan yang masuk dalam kategori belanja operasional. Jadi tidak boleh kita gunakan belanja untuk alat atau mesin, atau bahkan untuk belanja modal atau aset. Nah, jadi hanya dapat digunakan kembali untuk belanja operasional. Nah, apabila teman-teman misalnya nanti menghapus kegiatan peralatan, maka sama halnya dia akan masuk ke dalam anggaran alat dan mesin. Nah, contoh kembali teman-teman, saya akan cari lagi belanja operasional yang ingin saya geser. Nah, jadi nanti teman-teman di sini kita bisa melakukan edit anggaran, atau bisa juga kita hapus dan kita tambahkan nanti kegiatan baru. Tapi tetap harus sesuai dengan jenis belanja yang kita hapus. Nah, contoh di sini saya akan hapus kegiatan belanja jasa operator dapodik. Nah, di sini saya pilih hapus. Nah, di sini saya pilih lagi kegiatan belanja operasional, yaitu
jasa tenaga operator. Nah, ini akan saya lakukan penghapusan kegiatan. Selanjutnya kita pilih hapus semua. Nah, kemudian kita konfirmasi ya. Oke teman-teman, kegiatan yang kedua sudah berhasil kita hapus dan dananya masuk kembali ke dalam belanja operasional. Nah, jadi teman-teman, dalam pergeseran ini selain teman-teman bisa menghapus kegiatan-kegiatan dalam satu kode belanja, nah teman-teman juga bisa mengedit ya teman-teman. Jadi tidak harus selalu menghapus. Nah, apabila ada kesalahan harga contohnya, nah teman-teman bisa lakukan edit. Jadi tidak harus menghapus ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman yang saya edit hanya belanja operasional, karena memang belanja operasional yang perlu kami geser ya. Jadi apabila teman-teman ingin melakukan pergeseran pada belanja alat dan mesin atau belanja aset, nah teman-teman bisa juga nanti lakukan pergeseran di sana. Nah, pada video kali ini saya hanya melakukan pergeseran pada belanja operasional. Dan selanjutnya teman-teman, saya akan tambahkan kegiatan-kegiatan yang ingin dimasukkan kembali dalam aplikasi Arkas. Nah, setelah tadi beberapa item kegiatan belanja operasional saya hapus, nah di sini saya akan tambahkan kembali kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi Arkas untuk menggantikan kegiatan belanja yang sudah dihapus terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan intrikan beberapa item belanja baru ya. Nah, di sini akan saya masukkan kembali belanja operasional untuk pengadaan bahan bakar kegiatan praktik siswa. Nah, di sini akan saya pilih BBM ya, BBM Dexlite. Jadi nanti teman-teman silakan sesuaikan kegiatan belanja teman-teman sekalian. Nah, di sini teman-teman saya akan tambahkan belanja operasional pengganti dari kegiatan yang sudah saya hapus sebelumnya. Nah, jadi teman-teman, dana belanja operasional yang sudah kita hapus tadi harus kita gunakan kembali untuk belanja operasional. Jadi tidak boleh untuk kegiatan belanja alat dan mesin atau belanja aset. Nah, di sini saya akan tambahkan kembali untuk belanja-belanja operasional yang sudah diperbaharui dari kegiatan sebelumnya. Oke teman-teman, nah belanja operasional sudah saya masukkan satu untuk pengadaan bahan bakar praktikum siswa. Nah, selanjutnya nanti akan kita tambahkan lagi kegiatan-kegiatan yang lainnya sampai nantinya dana belanja operasional yang sudah kita hapus di sini habis atau bersaldo 0, sehingga nanti bisa kita ajukan pengesahan kembali. Nah, di sini teman-teman saya akan tambahkan kegiatan-kegiatan baru yang sudah direncanakan digeser dari kegiatan yang kita hapus sebelumnya. Nah, jadi teman-teman di sini ada sisa dana 11.400 sekian. Nah, yang 11 juta ini teman-teman bisa kita gunakan kembali, tapi hanya untuk belanja operasional. Tidak bisa kita alihkan ke belanja modal atau aset atau juga ke belanja alat dan mesin. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan tambahkan kegiatan-kegiatan belanja operasionalnya sampai nantinya jumlah dana pada belanja operasional menjadi 0 atau balance. Oke teman-teman, kita tambahkan jenis-jenis belanja operasionalnya.
Nah oke teman-teman, setelah kita berhasil melakukan pergeseran, nah dan semua dana yang sudah kita geser tadi sudah dianggarkan kembali, maka selanjutnya teman-teman kita tinggal melakukan pengajuan pengesahan. Nah jadi teman-teman, apabila masih ada dana yang belum dibelanjakan, maka kita tidak akan bisa mengajukan pengesahan. Jadi teman-teman pastikan seluruh saldonya di sini sudah balance, sudah nol, baru kita bisa nanti melakukan pengajuan pengesahan RKS pergeseran ini. Nah baik teman-teman, setelah kita selesai melakukan pergeseran pada aplikasi RKS kita, nah kemudian tahap berikutnya adalah kita dapat mengajukan pengesahan ya teman-teman. Jadi RKS yang sudah kita geser ini harus kita ajukan pengesahan kembali agar nantinya RKS kita ini disetujui oleh Dinas Pendidikan di daerah kita masing-masing. Nah apabila teman-teman ingin melakukan pembatalan pergeseran, nah pada menu penganggaran ini, nah teman-teman juga bisa melakukan batalkan pergeseran. Nah namun apabila teman-teman melakukan pembatalan pergeseran, maka nanti RKS teman-teman akan balik ke RKS pengesahan sebelumnya. Jadi semua pergeseran yang teman-teman lakukan akan terbatalkan dan RKS teman-teman akan balik menjadi RKS pengesahan sesuai dengan pengesahan sebelum teman-teman melakukan pergeseran. Nah selanjutnya kita akan mengajukan pengesahan teman-teman. Setelah saya melakukan beberapa pergeseran, maka saya akan ajukan pengesahan. Sini kita pilih ajukan pengesahan. Nah kemudian kita pilih ajukan pengesahan. Kita tunggu teman-teman proses pengiriman kertas kerja kita. Nah kertas kerja sudah dikirim. Selanjutnya nanti kita bisa kembali ke penganggaran untuk melihat status pengesahan dari RKS kita. Dari sini bisa kita cek ya teman-teman. Nah kertas kerja kita sudah berhasil terkirim. Selanjutnya teman-teman kita tinggal menunggu pengesahan dari Dinas Pendidikan di wilayah kita masing-masing. Nah jadi apabila kita melakukan pergeseran, maka kita harus mengajukan pengesahan kembali dan menunggu proses pengesahan RKS kita dilakukan oleh dinas. Nah selanjutnya setelah nanti RKS teman-teman ini, RKS pergeseran ini disahkan, barulah teman-teman dapat menyusun BKU sesuai dengan RKS pergeseran yang teman-teman lakukan. Nah jadi teman-teman bisa pantau terus proses pengesahan RKS teman-teman dengan cara klik cek status yang ada pada aplikasi RKS. Dan nantinya di sini teman-teman akan lihat prosesnya apakah sudah disahkan atau belum. Oke teman-teman, demikian cara melakukan pergeseran pada aplikasi RKS 4. Semoga video ini membantu teman-teman dalam melakukan pergeseran pada aplikasi RKS. Nah apabila teman-teman ingin bertanya, teman-teman boleh tinggalkan pesannya pada kolom komentar. Dan jangan lupa teman-teman untuk mendukung kami dengan cara subscribe channel Metadatadik, berikut tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari channel Metadatadik. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.